Ya. Penelitian kasus atau studi kasus. Ada penelitian kepustakaan. Banyak itu jenis-jenisnya. Ada kuasi dalam kualitatif itu. Ada kuasi kualitatif yang sejajar dengan deskriptif kualitatif. Kalau eksperimen ada kemarin kan ada. Jadi kalau misalnya kita mau mengambil jenis penelitian eksperimen, pendekatannya kuantitatif, jenisnya eksperimen, desainnya ada dua, through eksperimen dan kuasi eksperimen. Eksperimen sungguhan dan eksperimen semu. Tadi yang nomor 4 tadi ya, saya pengaruh. Nah, eksperimen sungguhan apa semu? Apa bedanya? Kalau eksperimen sungguhan itu menggunakan kelompok kontrol. Kalau eksperimen semu itu tidak menggunakan kelompok kontrol. Jadi pra ya eh, atau pretest, kemudian treatment post test sudah cukup. Tapi kalau yang true eksperimen, penelitian sungguhan itu pretest, treatment post test. Yang kelas 1 juga begitu, pretest, kemudian pengajaran reguler, reguler instruction post test. Dibanding kedua-duanya itu, mana yang lebih kuat? Ada tidak signifikansinya? Kan itu. Nah, kemudian pengumpulan data, instrumen, dan panelis data dijelaskan secara tepat. Nah, jadi misalnya kalau kuantitatif apakah menggunakan product moment, expose facto, Juris Q, gitu kan, UJT, atau Anda analisis persentase. Kualitatif juga gitu. Jenis analisisnya apa? Bisa juga analisis logis, premis mayor, premis minor, konklusi, ada analisis Hegelian, tesa, antitesa, sintesa, ada analisis reflektif dari John Dewey, gitu kan, ada analisis domain, taksonomi, komponensial, tema kultural, komparasi konstan. Nah, itu. Ada Gleiser dan Strauss gitu ya. Nah, ini yang kemarin saya kasih di buku saya itu nggak salah itu. Nah, itu tinggal ngisi aja. Kemudian populasi sampel responden atau subjek penelitian sampel dan informan ditentukan dengan logis. Jumlahnya jelas gitu ya. Misalnya kalau kita mau meneliti pada satu sekolah, muridnya 100. Apakah kita jadikan sebagai sampel semua ya? Tidak. Ya, sebagian aja. Oh, kita sampel dan mereka yang memberi data itu instrumen. Oh, 100 itu sampelnya 50, separuh laki-laki, separuh perempuan. Nah, misalnya kita ambil 40, laki-laki 20, perempuan 20. Siapa? Lah, itu baru informan. Oh, 20 itu ini dengan kualitas ini. 10 yang nilainya 10% nilai apa? 25% nilainya tertinggi, 50% nilainya sedang, 25 nilainya yang bawah dari sekian siswa yang ada itu, misalnya gitu. Ini semua harus jelas, harus muncul dalam proposal Anda, ya. Nah, manfaatnya, tadi ada manfaat penelitian banyak ya, relevan dan realistis. Kira-kira bermanfaat, mencakup manfaat teoritis dan praktis. Tadi sudah ada manfaat teoritisnya apa praktis ada. Ini harus jelas. Jadi manfaat itu kan bisa juga untuk misalnya ya, lokasi penelitian, untuk orang yang diteliti, untuk lembaga di mana kita melakukan penelitian, dan untuk peneliti sendiri. Meneliti misalnya apa sih kontribusinya pada UIN itu penelitian Anda? Manfaatnya apa? Kemudian untuk Anda sendiri itu apa manfaatnya penelitian itu gitu. Jadi manfaat itu bisa kepada orang yang kita teliti, bisa objek atau lembaga yang kita teliti, bisa juga manfaat pada pengembangan ilmu tadi, lembaga atau pengembangan ilmu, manfaat ya kepada lembaga kita di mana kita belajar misalnya UIN ya UIN, tarbiyah termasuk manfaat terhadap diri sendiri itu apa? Nah, ini. Kemudian manfaat ya. Setelah manfaat sistematika dan bahasa yang kemarin sudah saya sampaikan ya. Apakah tata tulis dan ini nah ini struktur poster itu sudah sesuai dengan pedoman akademik. Nah, ini tidak tahu ya di
di tarbiyah ini tarbiyah kita di S1 itu bukunya keliru. Pengecekan keabsahan data itu lebih dulu dari analisis data sehingga diikuti banyak mahasiswa. Termasuk saya tadi nguji itu ada berapa mahasiswa yang keliru mengikuti buku pedoman. Keabsahan dulu baru analisis kan tidak benar. Kemudian analisis baru keabsahan kan itu ya. Nah, struktur dan sesuai dengan pedoman bahasa baku jelas dan berbagai kesalahan tata bahasa. Ini proposalnya. Tata tulisnya ada enggak Anda tadi? Mungkin masih ada satu dua yang salah ya. Maka tidak boleh salah huruf atau salah kata tidak boleh. Harus itu benar. Ya. Nah, kemudian ini originalitas atau kebaruan novelty. Kalau kalau originalitas itu penelitiannya, kalau novelty itu temuannya. Temuannya ada yang baru enggak gitu ya. Menyajikan sudut pandang baru atau pendekatan unik bukan duplikasi dari pemerintahan sebelumnya. Ini apa-apa yang menambah hal yang belum diteliti. Jadi ada plagiasi macam-macam itu harus kita hindari betul. Jangan sampai eh, kita itu dibatalkan tesisnya gara-gara ketika uji Turnitin 90% sama. Ya kan kan nggak bisa. Itu perlu hati-hati kan di situ. Jadi ada ada kebaruan itu dari segi penelitiannya. Kalau novelty itu ada sesuatu yang baru. Kebaruan dari hasil penelitiannya itu apa? Yang tidak banyak diperoleh orang lain. Misalnya, kebaruan ada metode apa tadi? Lau Quranik apa? Hukum Quran itu loh ya. Anda tahu apa tadi lupa saya. Itu ternyata menarik itu ya. Itu bisa digunakan dalam rangka untuk mengatasi anak-anak yang mengalami stres. Gitu ya. Apa yang tadi lupa saya judulnya itu. Pokoknya ah, coba saya lihat menarik judulnya ini. Di S1 tadi nguji saya. Coba. Oh, sudah saya hapus. Ada judul menarik menurut saya itu ya. Saya kira kalau itu dilakukan bagus itu, bagus sekali. Nah, ini yang menurut saya kemudian bukan dari perintahan sebelumnya. Jadi duplikasi atau plagiasi. Ini sekarang kan sudah bisa terdeteksi. Dengan Turnitin itu Anda berapa persen dari skripsi atau tesis yang ada atau disertasi semua terdeteksi dengan baik. Untuk itu kan hati-hati ya. Nah, sekarang ini kalau itu skor begini, skornya itu. Jadi skor tertinggi dari proposal itu di mana ini? Metodologi penelitian. Tinjauan pustaka atau kajian pustaka atau perspektif teori. Itu 15 termasuk kebaruan dan kreativitas itu punya nilai 15. Kalau itu diskorkan ya. Coba Anda lihat tadi hasil Anda seperti apa kira-kira ya. Lihat sendiri. Judulnya relevan, jelas, fokus. Kira-kira berapa Anda menilai sendiri silahkan misalnya. Kemudian konteks urgensi logika. Logikanya jelas sebenarnya runtut apa tidak. Menggunakan kemarin apa? Kerucut terbalik, gitu kan? Atau jajaran genjang. Tidak boleh segi empat terus, itu tidak benar. Konteks ini logika. Jadi betul-betul landasan yuridisnya, teoritisnya, filosofinya, psikologisnya, gitu kan? Landasan konseptualnya jelas. Kemudian gapnya itu apa? Gap inilah yang akan diteliti dalam latar belakang masalah seperti tadi saya sampaikan. Ketepatan dan relevansi. Tujuan relevansi dari kedalaman kajian. Jadi mendalam, bukan meluas. Kajian teori itu mendalam. Satu tapi dikaji dari berbagai perspektif. Gitu ya. Bukan banyak tapi kajiannya kulit-kulit kok. Nggak bener. Nah itu ya. Kemudian realistis dan kontribusi nyata. Tato dan kerapian, kebaruan dan kreativitas. Jadi kalau itu diskor, kira-kira ada itu skornya berapa? Misalnya. Ini, kalau saya skor misalnya dari sekian ini kira-kira skor Anda berapa? Misalnya kalau 75 berarti hanya B, B plus 75. Gitu kan. Kalau 85 ke atas baru A. Kan itu kan. 70 sampai 75 B,
75 sampai 85. 84 itu adalah B plus gitu. Baru 85 ke atas itu A gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini kira-kira gimana kualitas proposal Anda itu gitu. Jadi kalau itu diskor gimana? Nanti kapan-kapan saya akan minta Anda untuk men-skor sendiri proposalnya ya. Saya ingin Anda objektif ya. Perhatian. Itu ada self evaluation namanya. Dalam apa ini sertifikasi dosen itu harus mengisi namanya evaluasi diri. Self evaluation menilai kemampuan kita sendiri itu loh. Ya. Kira-kira misalnya Anda buat skor aja lah seperti yang di pajak ini ya. Skor maksimal. Oke, ketemunya misalnya 85 itu. Ada rata-rata misalnya di sini 85 ya, misalnya ya. Nah, kira-kira kalau 85 itu gimana? Oh, berarti kalau kita konversi menjadi skor SK apa? Nilai SKS itu berarti sudah A. 84 masih B plus sampai 75. Kalau 70 sampai 74 itu B, gitu kan? Kemudian 65 70 itu C, C plus. 60 sampai 64 C, 50 sampai 59 D, di bawah 50 E, kan itu. Nah, sekarang misalnya kalau Anda menilai ya silahkan aja dinilai sendiri gitu ya, dinilai sendiri anunya ini. Eh, Kira-kira berapa skor yang dicapai dari proposal yang Anda miliki. Jadi itu saya lihatnya dari situ aja, tidak secara spesifik satu persatu ya. Tapi sekarang sudah lebih tertata ya. Memperhalus, mengembangkan menjadi proposal yang layak diajukan untuk tesis, gitu ya. Nah, nanti ujungnya begitu. Sehingga diharapkan bahwa akhir kuliah ini Anda sudah betul-betul punya proposal, itu bisa selesai UTS 2 gitu. Ini yang saya kira penting ya untuk kita cermati tahapan-tahapannya termasuk Anda itu. Setelah ini Anda semester 2 ini ya. Semester 2, 2 ya. Iya, Prof. Ya, semester 2. Nanti kan semester 3 sempro. Sudah bisa sekarang kalau ini sudah bagus ditata bisa diajukan sempurna di semester 3 semester waktu gitu. Tepat waktu ya 2 tahun dan itu memungkinkan untuk bisa selesai ya. Nah ini yang saya kira penting saya sampaikan itu ya. eh ini yang tidak masuk berapa? Satu orang. Satu, dua, tiga, empat, lima, Berapa enam, orang yang tujuh, tidak Masuk masuk delapan, ini? semua sembilan, kayaknya, Prof. sepuluh, sebelas, dua belas, Eh? tiga belas, empat belas, lima belas. Masuk semua. Masuk semua, Prof. Yuk. Yang tadi saya lihat oke saya absen dulu ya. Yang belum muncul tadi saya lihatnya coba. MI Zulhak ada. MI Zulhak ada. Wau wonten, Nggak Bro. ada. Eh? Wau wonten. Kok wow ya saiki sekarang ini. Nawi tasik teng kamar mandi, Bro. Mana nggak ada kok. Ada ini, oh ini ada ini. Ada berarti. Nggih, wonten, Bro. Wau on nggih on kan. Berarti ini, ya sudah, semua masuk berarti ya. Oke, saya kira itu ada pertanyaan.
Saya kira nanti bisa diperbaiki ya, dikit demi dikit yang belum itu. Saya kira dengan pengalaman-pengalaman sambil refleksi saya itu bisa dijadikan acuan untuk perbaikan proposal Anda. Saya kira gitu ya. Sehingga maksud saya biar betul-betul berkualitas lah ya. Eh, eh, Proposal Anda itu betul-betul berkualitas itu ya. Oke, oke, udah cukup. Oke, saya kira gitu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya mudah-mudahan nanti longgar sehingga bisa offline lagi. Kita masuk lagi. Saya kira gitu. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul Alhamdulillahirrahmanirrahim. kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wabarakatuh. Terima ya, kasih Prof. sampai ketemu Agus. lagi ya. Oke, yuk. Erek gimana Pak Mujabrek?